Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Aresta. Saya mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dengan NIM 19 12 11 540 dari program studi S1 Keperawatan kelas 2A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang rangkuman beresiko HIV atau AIDS dengan ketentuannya. Dari judul pertama, saya merangkum dengan judul Kamu Muda dan HIV/AIDS di Era Digital. Mencegah kerentanan terhadap HIV atau AIDS melalui respon K3. Estimasi ILO 2016, 2,8 juta pekerja meninggal dunia setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pekerja muda memiliki tingkat kecelakaan lebih tinggi dibandingkan pekerja dewasa. Dari sisi estimasi, kasus HIV atau AIDS pada usia produktif sekitar 50% sampai 74% berisiko HIV atau AIDS, sehingga inilah pemicu agar kita bisa berkontribusi melalui K3 di tempat kerja. Anggie merupakan salah satu anggota dari tim memiliki program fungsi advokasi, training, dan networking, dan orang muda yang umumnya bisa mendapatkan akses layanan VCT atau disebut dengan folder konseling untuk mengetahui penyakit HIV atau AIDS dengan training pelatihan dan informasi. Tingkat kerentanan HIV atau AIDS pada usia muda menjadi sangat tinggi karena karakter pekerja muda yang lepas dari masa remaja. Ketika masih masuk dunia kerja, adanya perasaan bebas sehingga mencari pelampiasan dan melakukan berisiko tinggi. Upaya untuk penurunan kerentanan ini harus menghindari perilaku yang berisiko tinggi ini, salah satunya bekerja dan perilaku hari, sehingga kerentanan ini dilihat bagaimana pekerja muda mampu berperilaku sehat sehingga tidak terkena HIV atau AIDS. Tetapi bagi remaja yang terlanjur terinfeksi, hentikan dengan akses ARV. Selalu berpikir positif dan raih masa depan. Pekerja muda harus berkali dengan K3 dan mendapatkan hak perlindungan. Yang judul yang kedua yaitu saya merangkum dengan judul Rumah Cemara, Pengidap HIV dan Mantan Narkoba di Bandung. Pada di sini saya menjelaskan pada tahun 1993, Ginan mengkonsumsi narkoba sejak SMP. Beliau mengatakan awalnya mengkonsumsi narkoba karena kurang percaya diri, kurang menonjol di akademik, sehingga untuk mengaktualisasikan diri, beliau mengkonsumsi narkoba. Namun kehidupannya semakin parah dan hancur. Beliau mengkonsumsi narkoba ini dengan jarum suntik. Sebelum masuk rehabilitas, dia dicek HIV dan ternyata positif di tahun 2000-an. Di tempat rehabilitas beliau sempat bekerja sama dengan teman-temannya di Rumah Cemara. Mereka memiliki keinginan mempunyai komunitas yang terbuka, aman dan nyaman bagi pengguna narkoba dan penderita HIV atau AIDS untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada tanggal 1 Januari 2003, Rumah Cemara resmi berdiri dan mereka bertekad berkontribusi bersama masyarakat dalam hal positif seperti olahraga dan membuat Indonesia lebih baik lagi. Dan dengan judul yang ketiga, saya merangkum ibu rumah tangga rentan terinfeksi HIV. Ibu rumah tangga yang bernama Yeni terinfeksi positif virus HIV. Hal ini ditularkan melalui suaminya sejak tahun 2005. Saat itu, perasaan kaget dan putus asa sempat ia rasakan. Awalnya Ibu Yeni tidak mengetahui bahwa beliau terinfeksi HIV. Namun setelah 3 tahun suaminya meninggal dunia,
Ibu Yeni memberanikan diri untuk tes HIV. Setelah mendapatkan seputar informasi terkaitan HIV atau AIDS dan manfaat obat antiretroviral atau disebut dengan ARV, Ibu Yeni kembali bangkit. Berdasarkan data Dinas Kementerian RI, jumlah kasus HIV atau AIDS melalui golongan sepanjang tahun 1987 sampai Juni 2018 sekitar 15.026 ribu ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV. Sekitar 10 tahun lebih, ia menerima status sebagai orang yang hidup dengan HIV atau disebut dengan ODA. Kini ia giat memberikan penyuluhan untuk sesama ODA. Kini Ibu ini bekerja di lembaga yang berfokus pada pendampingan kasus HIV atau AIDS dan melakukan pelayanan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dari video keempat saya merangkum yang berjudul What is HIV and AIDS? Infection Disease. Dari video ini menjelaskan tentang HIV atau disebut dengan virus Human Immunodeficiency adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika virus HIV tidak ditangani akan menyebabkan HIV atau limfosit T sangat penting pada tubuh dan CD4 hanya mengacu pada jenis protein. Dan HIV secara istimewa menginfeksikan CD4 ini dari sistem kekebalan tubuh. Sel CD4 juga disebut dengan sel T, membantu dan memberikan sinyal pada sel kekebalan lainnya untuk datang menghancurkan setiap partikel infeksius yang ditemukan di tubuh kita. Dan karena HIV lebih suka menginfeksi dan membunuh sel-sel hingga mengganggu fungsi kekebalan tubuh. Baiklah, sebelum itu kita harus tahu apa itu HIV dan apa itu ALS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan ALS. ALS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Dan sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan ALS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV atau ODA. Virus ini menyebar melalui darah, air mani, atau cairan vagina. Baiklah, dari video seminar yang diberikan, saya dapat menyimpulkan bahwa mengajak generasi milenial, mulai dari pelajar dan generasi muda lainnya, untuk menjauhi perilaku negatif yang akan membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Kata salah satu narasumber dalam seminar itu, yaitu yang perlu kita jauhi adalah perilakunya, bukan orangnya yang pengidap penyakit HIV atau ALS-nya. Rangkul mereka yang terjangkit agar bisa bangkit dan tidak terjerumus lebih jauh. Pemahaman generasi muda saat ini juga cukup memperhatikan. Kebanyakan kaum muda yang tidak paham apa yang dimaksud dengan orientasi seksual. Pesan dari salah satu narasumber yaitu pekerja muda adalah masa depan sehingga harus tangguh dan para kaum muda harus aman dan sehat dan produktif dalam bekerja. Dan kaum muda harus dibekali dengan K3 dan salah satunya hak perlindungan bagi para kaum muda. Baiklah, sampai di sini rangkuman saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.